Halo warga Konoha, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Kalau saya perhatikan ya, di agama Kristen itu sangat jarang yang namanya mirip dengan nama Nabi seperti Tuhan Yesus misalnya. Jadi di orang Kristen itu saya sangat jarang gitu anak orang Kristen itu yang bernama Yesus gitu. Sementara di agama Muslim ya sangat banyak orang atau anak yang bernama Muhammad gitu. Jadi ini bukan berarti saya membanding-bandingkan ya, tapi menurut saya ini ada fenomena menarik gitu. Bukan berarti saya mengatakan agama Kristen itu lebih buruk, agama Muslim lebih baik, atau agama Muslim lebih buruk dan sebaliknya gitu. Ini bukan tentang buruk atau baiknya. Ini semacam fenomena menarik gitu, semacam fenomena unik gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah penamaan anak ini berdasarkan historis agama berhubungan dengan akhlak atau perilaku atau sifat kita ketika sudah gede gitu. Misalnya kita waktu kecil dikasih nama Yesus misalnya, apakah kita bisa berakhlak seperti Yesus gitu, berperilaku seperti Nabi gitu? Apakah ini berhubungan? Apakah ini ada korelasi antara penamaan nama anak dengan nama-nama Nabi atau nama-nama keagamaan kita? Saya akan membahas sebentar lagi apakah ini akan ada hubungannya tentang agama, ada hubungannya dengan syariat Islam dan lain sebagainya. Saya akan membahas sebentar lagi. Oke, disclaimer dulu ya. Saya tidak mengatakan bahwa agama A lebih baik daripada agama B, atau agama Kristen lebih baik daripada agama Muslim, atau agama Muslim lebih baik daripada agama Kristen. Enggak. Saya cuma menjelaskan kenapa bisa seperti ini. Kenapa penamaan anak di agama Muslim itu dominan atau lebih banyak menamai anaknya itu dari berdasarkan agama gitu, seperti nama Muhammad dan nabi-nabi lainnya gitu. Apakah alasan yang sebenarnya? Sementara di agama Kristen kan sangat jarang. Ada sih di luar negeri nama-nama Yesus misalnya, akan tetapi ini sangat jarang terjadi gitu. Bahkan ada pesepak bola di luar negeri itu bernama Jesus Navas, tapi itu nggak banyak gitu. Seperti nama Muhammad banyak gitu di dunia. Sekali lagi saya tidak membenarkan ini ya. Saya maksudnya tidak menyalahkan atau membenarkan. Saya tidak mengatakan ini benar, ini salah. Ini hanya diskusi biasa. Mari kita diskusi bersama gitu. Jadi kenapa di agama Kristen itu sangat jarang menamai anaknya dengan nama Yesus? Menarik untuk dibahas. Alasan yang paling historis atau alasan yang paling masuk akal berdasarkan antropologi, berdasarkan teologi adalah alasan yang utama adalah karena orang Kristen berpikir, punya pola pikir, punya mindset bahwa ketika saya menamai anak saya dengan Yesus, maka ketika waktu gede dia nanti melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji gitu, yang memalukan gitu, melakukan kejahatan, maka dia akan mencoreng nama agama itu sendiri gitu. Jadi orang Kristen sangat menjaga nama Yesus itu. Jadi itulah alasan yang paling masuk akal kenapa orang Kristen itu sangat jarang menamai anaknya dengan Yesus. Adapun tapi satu dari ribuan gitu. Ada tapi jarang banget gitu. Kenapa? Karena orang Kristen berpikir bahwa mau namai anak itu dengan nama Nabi itu, atau nama Tuhan, atau nama Yesus itu, atau apapun itu yang berbau agama, takutnya nanti kalau dia gede, nanti dia merusak gitu. Dia membawa agama gitu. Jadi orang Kristen itu bukan sekuler ya. Ada sebagian yang sekuler, tapi bukan sekuler yang radikal ya. Ada juga orang Kristen yang menamai anaknya dengan nama-nama dari Alkitab, Abraham gitu. Ada banyak gitu, Yakub, Yusuf dan lain sebagainya. Nama Yusuf itu paling banyak agama Kristen ya. Jadi kalau Yesus dikhususkan dia nanti suatu saat dia melakukan perbuatan yang tidak baik gitu, nanti akan merusak agama itu sendiri. Itulah alasan yang paling masuk akal kenapa orang Kristen jarang menamai anaknya dengan nama Yesus. Sementara di agama Muslim, bukan berarti saya mengatakan agama Muslim itu menamai nama Nabi itu buruk ya, bukan. Maksudnya ini tentang persepsi ya, persepsi kita masing-masing dari sudut pandang kita masing-masing. Jadi pola pikir itu tidak ada yang buruk atau tidak ada yang baik gitu maksudnya. Ya baik kalau kita mau berpikir itu baik gitu. Kalau kita berpikir itu secara rasional, maksudnya masuk akal gitu. Di dalam agama Muslim itu banyak orang menamai anaknya Muhammad karena apa? Karena biar dia nanti berakhlak mulia seperti Muhammad,
berperilaku baik gitu, jujur, soleh gitu, soleha gitu. Jadi itulah alasannya kenapa umat Muslim itu banyak menamai ya dengan nama Nabi, terutama Nabi Muhammad gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah tradisi dalam beragama, karena penamaan anak ini juga berhubungan dengan tradisi kita dalam beragama gitu. Kalau misalnya kita ambil tradisi, kita bergeser sedikit ya, tradisi agama yang ada di Indonesia misalnya. Kita ambil contoh misalnya, tradisi agama Hindu di Bali. Jadi agama Hindu di Bali itu sangat berbeda jauh dengan agama Hindu di India. Kenapa ini penting? Kenapa kita membahas ini penting gitu? Karena begini, tradisi dalam beragama ini sangat berhubungan dengan kemajuan suatu bangsa. Apa alasannya? Apa hubungan antara agama dengan kemajuan suatu bangsa? Salah satu contoh misalnya, kita ambil salah satu contoh. Misalnya nih, di Konoha misalnya, ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia. Disclaimer dulu ya. Di Konoha mengatakan, kamu harus memerangi kafir gitu, perangilah kafir gitu. Padahal penafsiran tentang kafir ini masih banyak gitu, masih banyak versinya gitu. Ada yang mengatakan bahwa kafir itu adalah yang beda agama dengan kita, yang tidak menerima Tuhan dan lain sebagainya. Sementara ada juga penafsiran yang lebih masuk akal, yaitu penafsiran. Bukan berarti saya mengatakan penafsiran ini lebih benar ya. Teman saya ada salah satu lulusan universitas Muslim, tapi dia sangat jago dalam penafsiran, sangat masuk akal. Penafsirannya seperti ini misalnya. Kafir yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menutup diri dengan Tuhan. Artinya pada esensinya atau definisi daripada kafir itu adalah kafir. Kafir dalam bahasa Inggris disebut dengan kafir atau kaper atau alas atau tertutup gitu maksudnya. Jadi orang-orang yang kafir itu artinya adalah orang-orang yang tertutup dengan Tuhan gitu. Kalau definisi kafir itu adalah orang-orang yang tertutup, menutup diri dengan Tuhan. Itu artinya orang yang menipu, orang yang bohong, orang yang korupsi, orang yang bejat, orang yang menipu, orang yang malak. Itu juga termasuk kafir gitu. Jadi sebelum IQ kita 78 ini meronta-ronta atau berkomentar, mohon kita berpikir sejenak dulu. Apakah kafir itu yang beda agama dengan kita kafir? Kita harus memerangi kafir. Kapan majunya coba? Jadi ini tradisi dalam beragama ini kita harus rubah gitu. Mungkin kalau saya mengatakan seperti ini, pasti di antara sahabat yang nonton video ini berpikir, ini mah liberal, ini mah sesat, ilmunya masih cetek, tahu apa tentang agama. Ini juga termasuk kafir. Ini juga komentar-komentar kafir. Kenapa saya mengatakan ini komentar kafir? Karena kafir itu artinya merendahkan orang lain gitu. Jadi kafir itu merendahkan orang lain, menganggap bahwa dirinya paling jago, congkak gitu. Orang pintar itu adalah orang yang baik hati, yang rendah hati, orang yang berpikir luas gitu, yang tidak emosian gitu, dikit-dikit emosi gitu, dikit-dikit emosi, lebih dominan emosinya daripada pemikirannya gitu, daripada kesabarannya gitu. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang seperti itu, persekusi rumah ibadah orang lain gitu, tidak suka melihat orang lain ibadah, mengusik gitu, bikin onar. Itu adalah kafir yang sebenarnya. Jadi dari dulu kita sudah salah menafsirkan kafir itu. Bukan berarti saya mengatakan penafsiran teman saya ini yang paling benar ya. Dan ini juga hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Disclaimer dulu ya. Jadi penafsiran ini bisa kita rasionalkan gitu. Apakah ini masuk akal atau tidak gitu. Kalau beragama bang gak bisa berpikir rasional. Beragama itu harus mengumpulkan logika. Beragama itu gak boleh berpikir rasional. Kata siapa? Kata siapa coba? Kata siapa? Banyak teman-teman saya orang beragama itu, tapi ilmuwan, ada yang peneliti gitu, meriset gitu. Pak Habibie coba beragama tapi sangat jago dalam ilmu pengetahuan. Itu kan berpikir secara rasional. Justru pengetahuan kita tentang agama itu bisa berguna pada kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kita menemukan suatu ilmu yang penting, misalnya ilmu ekonomi misalnya. Itu artinya itu adalah ibadah kita kepada Tuhan kita. Jadi kalau misalnya kita memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, itulah yang bikin agama kita semakin terpuruk, semakin terbelakang. Karena kita menjauhkan
pemikiran-pemikiran rasional. Padahal zaman dulu Ibnu Sina, Ibnu Rus, algoritma itu adalah ilmuwan plus seorang pemikir yang rasional atau ilmuwan dan seorang pemuka agama dan filsuf juga gitu. Jadi tradisi beragama itu bisa dirubah, sama seperti agama Hindu misalnya. Agama Hindu Bali itu sangat berbeda dengan agama Hindu yang ada di India. Agama Hindu yang di Bali itu sangat menghargai lingkungan, takut akan karma, menjaga alam gitu, sangat toleransi gitu, menerima perbedaan gitu. Karena apa? Kenapa agama Hindu yang di Bali itu bisa berubah tradisinya tidak seperti yang di India? Karena menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena disepakati oleh kita bersama, karena sesuai dengan karakter kita dan lain sebagainya. Sama seperti agama Kristen juga. Dulu agama Kristen itu sangat hobi namanya perang gitu. Bahkan Kristen Katolik dengan Kristen Protestan itu perang selama 30 tahun namanya. Mereka akhirnya damai dan mengikrarkan diri atau merubah tradisi mereka yang suka perang menjadi agama kasih. Jadi agama di Indonesia atau di Konoha juga bisa kita rubah gitu. Agama mayoritas di Konoha kita rubah dari agama yang suka bikin onar misalnya, agama yang keras gitu, agama yang dikit-dikit kafir gitu, bisa kita rubah menjadi agama yang damai gitu, yang tabayun, yang tenang gitu, yang sabar gitu, bukan agama yang barbar gitu maksudnya. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Sebelum saya tutup, memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah orang yang pintar atau yang cerdas dalam beragama itu, dia sangat jarang mengucapkan kata, "Oh, ilmu masih cetek, kamu belum tahu apa tentang agama, belajar dulu sana." Gitu. Jadi orang-orang yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang ber-IQ 780 dikurang 700. Saya Rian Mastik, Sensasional.